Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai hadir kembali, kali ini bersama saya Patricia Lovord. Dalam edisi ini kami telah menyiapkan liputan terkait Hari Listrik Nasional dan pembangunan rumah pasca gempa di Lombok Utara. Visi 75-100 adalah visi mencapai rasio elektrifikasi 100% pada saat ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-75 di tahun 2020. Saat ini rasio elektrifikasi baru mencapai 75%. Wilayah geografis Indonesia memang menjadi tantangan tersendiri bagi akses pemerataan listrik. Kampung Cihurang terletak di ujung sebuah bukit di Desa Cijayana, Kabupaten Garut. Selama lebih dari 30 tahun, masyarakatnya menantikan listrik. Impian itu akhirnya terkabul setahun lalu. Kampung ini menjadi salah satu contoh banyaknya wilayah terpencil lain yang sulit terjamah listrik. Ya, senang-senang saja kalau saya mengajar anak-anak itu sebagai kewajiban bagi saya gitu. Anak-anak urang syukur binikmah ku ayana urang perantos caang listrik ya. Kan lihat di kampung-kampung yang lain itu sudah nyala, ada listrik, ada TV, kan setrumnya normal gitu. Kalau di sini baru sekarang gitu, Bu. Malah jadi semangat untuk anak-anak. Ya, anak-anak, kamu pakai itu, pakai membran. Kan anak-anak itu caranya jadi lepas hobi anak-anak. Sampaikan anak-anak khusyuk mengajinya daripada dibanding dengan yang dulu-dulu. Jadi setelah ada listrik bagaimana mengajinya itu? Lancar, lebih enak ngajinya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Belajar setiap malam dari waktu maghrib, ya sembahyang dulu, langsung mengaji. Sudah mengaji sampai Isya, sembahyang Isya. Sesudah sembahyang Isya ya pulang, langsung ada yang belajar untuk keperluan sekolah. Kebutuhan listrik itu trennya setiap tahun itu tumbuh sekitar 8-9% per tahun kebutuhan listrik. Tahun lalu bahkan lebih tinggi, sekitar 10%. Itu pertumbuhan tertinggi selama 5 tahun terakhir. Dengan pertumbuhan sekitar 8-9% itu dibutuhkan tambahan pembangkit dengan kapasitas sekitar 4.500 MW sampai 5.000 MW per tahun. Nah, untuk membangun pembangkit sebesar itu berapa biayanya? Sekitar 70-80 triliun dibutuhkan per tahun. Kampung Cihurang terletak di Desa Cijayana, Kecamatan Mekar Mukti, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Kira-kira 400 km jaraknya dari kota Jakarta. Terletak di balik bukit dengan akses jalan masuk yang kurang memadai, kampung ini baru mulai menerima pasokan listrik dari PLN sejak setahun lalu. Jumlah kepala keluarga di sini sekitar 26 kakak. Penduduk di Kampung Cihurang rata-rata bermata pencaharian sebagai petani. Mereka adalah petani padi gogo atau padi tada hujan. Mereka memanen padi sekali dalam setahun. Sekali panen sekitar 1 ton. Tetapi perubahan cuaca mempengaruhi kondisi pertanian. Dalam 2 tahun terakhir, panen padi mereka turun menjadi 3 kuintal. Hasil itu dipakai untuk kebutuhan makan keluarga. Mereka juga menanam kacang tanah,
singkong, dan pisang. Jika hasil panen bagus, rata-rata penghasilan yang mereka dapat berkisar antara 3 hingga 5 juta rupiah setahun. Selama 3 tahun, mulai Juli 2009, mereka menggunakan tenaga listrik dari kotoran ternak sapi. Rata-rata dari 2 ekor sapi dihasilkan 14 meter kubik gas metan. Dengan tenaga biogas ini, mereka dapat menikmati listrik maksimal 2 jam sehari. Dibagi untuk 13 rumah, setiap rumah kira-kira menggunakan daya 10 watt dalam 2 jam. Selebihnya, malam berlalu di Kampung Cihurang dalam gelap yang pekat. Tantangan untuk memperluas jaringan listrik ke seluruh masyarakat Indonesia yang utama adalah kondisi geografis. Kondisi geografis Indonesia yang berpulau-pulau, yang kita memiliki sekitar 17.000 pulau ya, dan banyak sekali daerah-daerah yang secara geografis itu terpencil, tidak bisa dijangkau oleh akses jalan untuk masuk pun tidak ada. Jadi itu adalah tantangan bagi PLN dan pemerintah untuk melistriki saudara-saudara kita itu. Pemenuhan kebutuhan listrik terbesar ada di Jawa dan Bali. Di beberapa wilayah lain, pasokan listrik masih terbatas dan pemadaman bergilir menjadi suatu alternatif cara memeratakannya. Secara nasional, beban puncak listrik atau permintaan listrik tertinggi itu waktu beban puncak. Beban puncak itu terjadi pada malam hari, sekitar jam 6 sampai jam 10 malam, sebesar sekitar 29.500 megawatt, sekitar itu. Ya, sebenarnya kalau ngelihat tren perilaku pelanggan listrik di Indonesia, ini konon kabarnya Indonesia itu masih termasuk bangsa yang boros energi, termasuk boros listrik juga gitu. Berbagi energi, menghemat listrik menjadi langkah penting yang perlu dilakukan, utamanya di kota-kota yang mudah mengakses energi listrik. Jadi memang sangat signifikan bagi masyarakat jika menghemat listrik. Itu yang pertama, dampak langsungnya adalah rekening listrik bulanan akan turun. Yang kedua, kita bisa memberikan kesempatan kepada 25% penduduk yang belum berlistrik tadi supaya bisa lebih cepat mendapatkan listrik. Dan juga kaitan dengan lingkungan, karena semakin banyak kita boros listrik untuk kebutuhan konsumtif misalnya, itu pembangkit-pembangkit PLN juga akan semakin keras bekerja, membakar bahan bakar, kemudian mengeluarkan ini juga kan, mengeluarkan polusi juga. Artinya dengan hemat listrik itu kaitannya juga ke lingkungan atau green gitu. Hasil panen yang berkurang karena pengaruh cuaca dan hama membuat sebagian warga Kampung Cihurang menjual ternak sebagai pemasukan ekonomi keluarga. Seekor kambing dapat dijual antara 300 hingga 1,5 juta rupiah. Seekor sapi dapat dijual antara 4 hingga 12 juta rupiah. Pemanfaatan biogas yang menghasilkan listrik sangat minim menjadi tambah tidak efektif. Setelah lebih dari 30 tahun hidup dalam gelap, akhirnya sejak tahun lalu, masyarakat Kampung Cihurang bisa menikmati terang. Listrik telah mencapai kampung mereka. Ya gampangan yang ini, cuman cos, langsung. Kalau dulu gimana? Harus nyiapin areng gimana? Harus nyiapin areng, bakar batok. Setrika tiap hari apa berapa hari sekali? 2 hari sekali. Hari Minggu dipakai untuk Senin. Terus Hari apa lagi? Kamis, Rabu. Berapa
sudah ada listrik gitu, ada bisa Lagi males, pakai istrika, bisa pakai buat nasi ya, buat masak pakai listrik, dan juga hemat listriknya itu. Warga Kampung Cihurang menggunakan listrik dengan rekening pasca bayar. Walau telah menikmati listrik secara lebih bebas, mereka tetap hemat memakai listrik. Dalam sebulan, rata-rata pengeluaran listrik mereka mencapai Rp20.000. Untuk menggunakan energi listrik ini secara bijak, sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan juga. Jangan boros listrik karena masih banyak saudara-saudara kita yang belum seberuntung kita bisa menikmati listrik yang sangat memudahkan aktivitas kita sehari-hari. Masuknya listrik memberi dampak pada terbukanya akses informasi. Melalui antena parabola, warga di daerah terpencil dapat pula menerima berbagai siaran televisi. Bagi Pak Adong dan keluarga, mudahnya mengakses siaran TV tetap perlu dibendung dengan mawas diri. Listrik membawa terang, membuka wawasan, bahkan menjadi sarana cinta kasih. Mari menjaga dan berbagi terangnya dengan bijak memakainya. Pada 22 Juni lalu, gempa bumi berkekuatan 5,4 skala Richter mengguncang wilayah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kerusakan terparah terjadi antara lain di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Dusun Montong di Desa Jenggala adalah salah satu wilayah yang mengalami dampak sangat parah. Para warga yang sebagian besar buruh tani tidak mampu membuat bangunan rumah dengan konstruksi tepat. Tetapi mereka tidak putus asa dan bantuan datang pada waktunya. Indonesia, negara kepulauan dengan keindahan yang tak terukur kata-kata. Namun sekaligus, negeri ini adalah negara paling rawan gempa di dunia. Jauh di bawah permukaan tanah, laut, ataupun di bawah keindahan gunung dan pantai, tersimpan potensi gempa. Dusun Montong adalah salah satu dari 6 dusun yang ada di Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Dusun Montong termasuk daerah yang beriklim tropis dengan suhu rata-rata 28 derajat Celcius. Pertanian padi dan kacang menjadi komoditi utama daerah ini. Jumlah penduduk di dusun ini 466 kepala keluarga. Mereka berasal dari suku asli, yaitu suku Sasak, dan juga pendatang seperti suku Bali, Jawa, Bima, dan Sumbawa. Sebagian besar warganya bekerja sebagai buruh tani. Kurang dari 5 orang yang memiliki lahan pertanian, dan kurang dari 10% warga yang bekerja sebagai guru dan karyawan swasta. Montong itu atas, satu gunung lah itu Montong. Ini bahasa Sasaknya. Atas lah gitu. Kalau sekarang ini rata-rata buruh tani, Pak. Karena di sini itu enggak ada punya sawah itu. Cuman di dusun saya yang punya sawah di sini cuman 3 orang lah. Gitu. Rata-rata yang lain itu buruh tani lah gitu. Penghasilan per hari di sini kalau musim sekarang kayak musim kacang ini bisa dia 50.000 per hari gitu. Tapi setelah panen tidak ada kerjaan, nganggur itu. Dewi Riwanti adalah seorang ibu rumah tangga yang juga menjadi buruh tani. Ia memiliki 2 orang anak. Suaminya bekerja sebagai buruh serabutan. Iya, kan suaminya
kerjanya enggak netap. Kalau suaminya kerja di sawah, saya diam di rumah ngurusin anak. Kalau suaminya enggak ada kerjaan, saya pergi ke pasar cari uang, suaminya yang diam ngurus anak. Kan buruh enggak tetap kan, sekali panenan kan. Tuh, cari uang juga cari nafkah. Surya, suami Dewi, berusia sekitar 34 tahun. Kadang-kadang di musim panen, pada waktu yang bersamaan, suami istri ini bekerja di ladang-ladang berbeda milik orang lain untuk mendapat upah maksimal. Hasil panen biasanya dikumpulkan dalam karung-karung. Rata-rata setiap karung berisi kacang tanah yang beratnya mencapai 80 kg. Ya, kalau panen kacangnya kan 4 bulan sekali gitu. Ya, kita kerja di sawah. Dapat upahnya yang 1 karung itu 20.000. Tapi kalau kacangnya kurang bagus, ya juga penghasilan juga kita sedikit. Tapi kalau kacangnya bagus, ya penghasilan juga kita banyak. Kan kita kan buruh harian, buruh tani. Kalau 10 tahun pun belum tentu bisa berdiri rumah. Cuman kalau 10 tahun tuh bisa berdiri ya kayak gini. Tapi kalau dalam bentuk rumah ya enggak. Makanya pas ambruk itu kita merasa bersedih. Berpuluh-puluh tahun kita tabung untuk bikin rumah, ternyata hancur seketika dengan 5 hitungan detik gitu. Makanya kita berpikir gimana gitu caranya kita dapat buat rumah lagi. Ya makanya kita dapat dari yayasan, ya syukur. Mungkin itulah hikmahnya rumah yang kita bangun 10 tahun pun belum berdiri, tapi sudah dihancurkan dengan hitungan detik, tapi sudah dikembalikan dengan hikmahnya dengan hitungan 1 bulan. Itu yang kita bersyukur ya. Selain bersyukur, iya senang dan melebihi dari syukur juga gitu. Senang sudah. Kita tidak dapat omongin kita rasain itu apa, ya kita dapat omongin cuman bersyukur aja gitu. Oleh pertama memang struktur tanahnya yang memang labil di Kabupaten Lombok Utara. Ini artinya tanahnya lempung. Sehingga kalau ada getaran malah memperbesar getaran, itu sifatnya. Kemudian yang kedua memang bangunan daripada rumah-rumah yang roboh ini memang ini tanpa konstruksi. Kemudian memang bahan-bahan daripada bangunan tersebut juga tidak berkualitas begitu, sehingga itu menyebabkan dampaknya sangat banyak sekali. Ya, jadi waktu itu hari tanggal 22 Juni sekitar jam 14 ya, 14 siang. Saya memang waktu itu sedang beristirahat di rumah. Kemudian tiba-tiba gemuruh dan memang kami sempat berhamburan keluar rumah gitu. Pertama yang saya kunjungi waktu itu adalah Dusun Montong ini. Dan memang setelah melihat kondisi rumah di sana nyaris hampir 70%-nya terkena dampak. Dan lokasi yang paling parah memang yang berada di dataran paling tinggi, yang saat ini berada di RT 2, itu memang hampir rata-rata rubuh. Kondisinya seperti itu kira-kira. Gempa bumi yang merusak rumah warga di daerah ini pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1979. Namun karena keterbatasan ekonomi, warga tidak dapat membangun dengan konstruksi yang tepat untuk menahan gempa. Upah sebagai buruh tani digunakan untuk menutup keperluan sehari-hari. Itu sebabnya uluran tangan pemerintah atau pihak ketiga sangat berperan demi memenuhi kebutuhan papan yang memadai. Jadi kemarin teman-teman dari Yayasan Buddha Suci pun sudah melihat langsung kondisi rumahnya seperti itu,
rumahnya berada di dataran yang cukup tinggi, tetapi kami sebagai salah satu lokasi yang mungkin menurut sebagian orang kurang ditahu sama masyarakat ya. Nah, toh juga sampai ke sini yayasan ini. Jadi kami berpikir berarti yayasannya sudah sangat peduli sekali dengan kami begitu. Iya, mana mungkinlah kita dapat bangun rumah dengan seketika kalau tidak berpuluhan tahun. Itu yang bikin kita semangat. Kita kerja 10 tahun juga belum tentu. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan bersyukur kepada yayasan yang telah membantu memberi kami rumah untuk berteduh dan untuk membesarkan anak-anak kami. Mungkin kalau tidak ada ini entah gimana. Tuh. Mungkin 10 tahun mungkin kami tetap tinggal di rumah. Kedinginan dan kepanasan. Ya, kalau saya lihat keluarga Bu Dewi sama Pak Surya ini luar biasa semangatnya menerima bantuan ini. Ini kalau saya lihat cuma dia yang semangat seperti itu. Dia ndak tahu siang, ndak tahu malam. Kadang-kadang Pak Surya itu pakai sepeda motor angkat pasir batakonya. Sampai jam 11 malam dia. Itu. Ini yang rusak kemarin itu rumah itu puluhan tahun dia ngumpulin dana untuk buat rumah itu. Itu sekarang panen umpamanya dapat 1.500.000 itu ditabung, itu sisanya itu untuk makan itu. Tiba-tiba datang bantuan dari Suci, ini senang, warga saya juga senang, termasuk saya juga senang gitu. Ada hikmah di balik setiap peristiwa. Selain keluarga Surya dan Dewi, 28 keluarga lain juga merasakan berkah di balik bencana. Dengan tetap menjaga adat istiadat dan rasa kepedulian, mereka mengerjakan pembangunan rumah secara bergotong royong. Keindahan alam di negeri ini akan lebih indah ketika penduduknya hidup rukun dan damai, saling membantu dan peduli, serta mau belajar dari pengalaman hidup. Berbagi energi berarti juga berbagi kehidupan. Karena segala masalah di dunia hanya dapat diselesaikan secara bersama, sikap saling berbagi dan peduli sewajarnya dilakukan. Jadikan hidup penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirim ke website dan media sosial Dai TV atau telepon ke 021 5055 8889. Akhirnya saya Patricia Lowford mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Dai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.